semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Maulidia Kameliana dari tingkat 3B Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya. Nah, kali ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat penggunaan air bersih. Nah, oke baik teman-teman, sekarang kita langsung mulai saja ya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian air bersihnya terlebih dahulu. Air bersih yaitu air sehat yang dipergunakan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, dan air itu harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit atau bahan-bahan kimia yang dapat mencemarinya. Nah, air juga merupakan zat yang mutlak bagi setiap makhluk hidup, dan kebersihan air adalah syarat utama bagi terjaminnya kesehatan. Terus, air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat seperti kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Nah, oke baik ya teman-teman, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ada syarat-syarat air bersih. Syarat-syarat air bersih antara lain tidak berwarna, harus bening, jernih, kemudian air tidak keruh, harus bebas dari pasir, debu, sampah, lumpur, atau kotoran lainnya. Kemudian airnya juga tidak berbusa dan tidak berbau. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya teman-teman. Di sini ada kegunaan air. Yang pertama, air untuk diminum. Menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Kemudian yang kedua ada air untuk dimasak. Kegunaan air bersih juga bisa untuk dimasak untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-harinya. Kemudian yang ketiga untuk mandi. Mandi bermanfaat untuk memelihara kesehatan, menjaga kebersihan, serta mempertahankan penampilan agar tetap rapi. Setelah mandi, manusia pasti merasa badannya enakan ya. Kemudian manusia juga akan merasa segar, bersih, dan santai, terawat juga. Kemudian yang keempat, air untuk mencuci. Seperti mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, mencuci buah-buahan. Nah, tujuannya itu agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada sumber air bersih. Yang pertama yaitu mata air. Bisa dilihat saja ya di gambarnya. Nah, mata air adalah sebuah keadaan alami di mana air tanah mengalir keluar dari akuifer menuju permukaan tanah. Mata air juga merupakan bagian dari hidrosfer. Yang kedua ada sumur gali. Sumur gali adalah salah satu konstruksi sumur yang paling umum dan meluas dipergunakan untuk mengambil air tanah bagi masyarakat dari rumah-rumah atau dari perorangan sebagai air minum dengan kedalaman 7-10 meter dari permukaan tanah. Kemudian yang ketiga ada sumur pompa. Sumur yang memakai pompa air untuk menaikkan airnya melalui pipa saluran. Juga ada penampungan air hujan. Penampungan air hujan adalah tangki air yang dipergunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan limpasan air hujan, biasanya dari atap melalui pipa. Tangki air hujan adalah alat untuk mengumpulkan dan memelihara hujan yang dipanen. Nah, yang terakhir ada air kemasan. Air kemasan yang juga dikenal dengan istilah bottled water atau packaged drinking water merupakan air yang telah diproses dan disajikan dalam kemasan plastik, kaca, atau lainnya, dan airnya juga dapat diminum. Oke, lanjut ya teman-teman. Di slide ini ada manfaat kita menggunakan air bersih. Manfaat yang pertama yaitu kita bisa terhindar dari berbagai penyakit seperti diare, disentri, kolera, tipus, keracunan, penyakit kulit, dan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian manfaat yang kedua,
keluarga kita dan kita juga dapat terpelihara kebersihan diri. Nah, sekarang kita juga harus tahu bagaimana sih cara kita menjaga sumber si air bersih itu. Yang pertama, letak sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah paling sedikit 10 meter. Kemudian, sumber air harus dilindungi bahan pencemarannya. Dan yang ketiga, sumber air minum harus dijaga bangunannya. Yang terakhir, sumber air minum juga harus dijaga kebersihannya. Oke, alhamdulillah teman-teman, sekarang sudah di akhir video. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatian dan waktu luangnya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa di kolom komentar di bawah ini. Kemudian jangan lupa di like dan subscribe juga channelnya. Soalnya supaya tugasnya cepat selesai. Terima kasih semuanya.